23210200063. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama yang diampu oleh Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Yang pertama yaitu pengertian dan juga ruang lingkup hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Ruang lingkupnya mencakup semua aspek proses hukum mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan hingga putusan akhir. Meliputi perkara seperti sengketa kontrak, warisan, perceraian, dan hak milik. Dalam konteks Indonesia, hukum acara perdata berlaku untuk peradilan umum dan tidak mencangkup perkara pidana atau tata usaha negara. Ruang lingkup ini dibatasi oleh jenis perkara yang dapat diajukan ke pengadilan perdata seperti yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari hukum acara perdata? Maksudnya adalah memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil untuk menyelesaikan konflik antara individu dan badan hukum tanpa melibatkan kekerasan, memastikan bahwa hak-hak para pemilik dapat dilindungi melalui proses yang terstruktur. Sedangkan tujuannya adalah untuk mencapai keadilan substantif, yaitu putusan yang benar, yang adil, dan berdasarkan fakta hukum. Selain itu, hukum acara perdata bertujuan untuk efisiensi, menghindari proses yang berlarut-larut, dan juga melakukan penyelesaian damai melalui mediasi atau arbitrase jika memungkinkan. Dalam praktiknya, hal ini membantu masyarakat untuk menegakkan hak-hak mereka, seperti dalam kasus utang piutang atau sengketa properti, tanpa harus bergantung kepada kekuatan fisik ataupun politik. Dasar hukum yang digunakan dalam hukum acara perdata di Indonesia adalah KUH Perdata Pasal 1, yaitu hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban perdata orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Selain itu, ada peraturan pelaksanaan seperti peraturan Mahkamah Agung atau PERMA yang memperinci mekanisme seperti electronic court untuk pengajuan gugatan secara elektronik. Kesimpulannya, ruang lingkup hukum acara perdata memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial melalui mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang terstruktur dengan fokus pada prosedur pengadilan yang mencakup pengajuan gugatan hingga putusan akhir. Hukum acara perdata bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif dan efisiensi proses hukum. Meskipun demikian, tantangan seperti penumpukan perkara peradilan perlu diatasi melalui upaya reformasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu surat kuasa dan surat gugatan. Yang pertama yaitu surat kuasa. Secara bahasa, kuasa berasal dari kata power dan juga authority, yang berarti kekuasaan atau kewenangan untuk bertindak. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah voormacht, sedangkan dalam istilah hukum perdata Indonesia, surat kuasa diartikan sebagai suatu akta yang memberikan wewenang dari seseorang atau pemberi kuasa kepada orang lain, yaitu penerima kuasa untuk dan atas namanya melakukan suatu tindakan hukum. Menurut pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa. Dengan demikian, surat kuasa bukan hanya sebatas formalitas, melainkan mengandung hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pemberi dan juga penerima kuasanya. Dasar hukum surat kuasa yaitu RBG dan juga HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang pertama yaitu pasal 1792 KUH Perdata, yang kedua pasal 1795 KUH Perdata, yang ketiga yaitu pasal 1800 KUH Perdata, yang keempat yaitu pasal 1813 KUH Perdata, dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan juga jurisprudensi serta keputusan Mahkamah Agung. Yang B yaitu gugatan. Gugatan secara etimologis berasal dari kata gugat yang berarti tuntutan atau permintaan atas sesuatu yang dianggap menjadi haknya. Dalam bahasa hukum, gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan untuk mendapatkan perlindungan atau pemulihan hak yang dilanggar. Menurut pasal 118 HIR, gugatan perdata diajukan dengan surat permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan ini menjadi pintu masuk bagi hakim untuk memeriksa suatu sengketa perdata dan menjatuhkan putusan. Tanpa adanya gugatan, hakim tidak dapat bertindak atau nemo judications action. Dasar hukumnya gugatan yaitu Hergeen Indich Rechtlement atau HIR
dan Reglement Buitenwetstand atau RBG. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Contoh daripada surat kuasa yaitu ketika seseorang memberikan kekuasaan kepada advokat untuk menyelesaikan sebuah kasus seperti sengketa tanah ataupun perceraian dan juga hak asuh anak. Selanjutnya, contoh dari surat gugatan yaitu ketika seseorang mengambil dan menggunakan lahan orang lain dan merugikan pemilik lahan, untuk itu pemilik lahan memberikan gugatan untuk yang bersangkutan untuk dikembalikan hak-hak miliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa surat kuasa berfungsi sebagai alat legitimasi bagi pihak yang berperkara untuk menunjuk seseorang kuasa hukum dalam mewakilinya di pengadilan. Sementara itu, gugatan adalah pintu awal proses peradilan yang menentukan arah jalannya perkara. Gugatan harus memenuhi syarat formil dan juga material, di mana setiap unsur seperti identitas pihak, posita, dan petitum harus jelas dan juga terstruktur. Selanjutnya yaitu mediasi. Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan prosedural mediasi, kita perlu memahami terlebih dahulu makna dasar dari mediasi itu sendiri. Secara umum, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur litigasi atau pengadilan, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun, atau disebut dengan mediator. Mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak yang bersengketa untuk bertemu, berdialog, dan juga mendengarkan pandangan masing-masing, serta mencari titik temu untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Dalam konteks hukum acara perdata dan peradilan agama, mediasi tidak hanya dianggap sebagai pilihan alternatif, tetapi telah menjadi tahapan wajib dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Artinya, sebelum hakim memeriksa pokok perkara, para pihak diwajibkan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedural mediasi di pengadilan, yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan mediasi di Indonesia. Mediasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai melalui komunikasi yang konstruktif. Dengan adanya mediasi, para pihak tidak perlu berhadapan dalam suasana yang tegang di ruang sidang, melainkan difasilitasi untuk bermusyawarah dan mencari solusi secara bersama. Proses ini mencerminkan nilai-nilai luhur hukum Indonesia yang berasaskan musyawarah untuk mufakat, keadilan, dan kemanusiaan. Mediasi diharapkan mampu menjadi sarana yang dapat menyeimbangkan aspek keadilan formal dengan keadilan sosial, karena penyelesaian yang lahir dari kesadaran bersama cenderung lebih tulus dan berkelanjutan dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat memaksa. Maksud dan tujuan dari mediasi itu tadi yaitu memberikan ruang dan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya secara damai dengan cara bermusyawarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.